Kemudian perempuan itu pun melahirkan seorang anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat. Bayi itu suka tidur malam, siang, dan jarang bangun sejak kelahirannya. Diketahui Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara sang ibunda mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian akhirnya sang ibu Dajjal ini meninggal. Ayah Dajjal berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung. Sedangkan ibunya gemuk pula, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan dan selalu menyengsarakan kedua orang tuanya dan juga seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan atas izin dari Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk yang lain, tetapi ia manusia biasa yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina warisan dari Nabi Sulaiman. Yaitu negeri Samirah ini berasal dari seorang dari Bani Israel, pembuat berhala sapi dari emas. Ia adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang sudah disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahuda atau yang sekarang ini disebut Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka, yakni seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Dan Dajjal ini lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Dajjal disebutkan lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi hembusan angin dan hujan yang sangat lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Syaitan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu syaitan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahannya. Demikianlah cara syaitan menipu daya manusia. Singkat cerita, akhirnya perempuan itu pun melahirkan anak lelaki, tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tertidur malam, siang, dan jarang bangun sejak kelahirannya. Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara sang ibunya ini mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian sang ibu Dajjal ini diketahui meninggal dunia. Ayah Dajjal diketahui berpostur tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung, sedangkan ibunya berbadan gemuk pula. Kedua tangannya panjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat Islam kala itu. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam, anak itu bergerak merangkak seperti balita pada umumnya. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di sisi patung itu. Lalu sang ayah pun bangun dan keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung tuan mereka. Ayahnya kemudian memanggil para tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat.
Maka dihadapkanlah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Kemudian sang ayah Dajjal ini dipenjara dan disiksa, sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril menyelamatkan anak itu, yaitu adalah Dajjal, dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Dan pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah As-Suban Ar-Rohib wa Ad-Daba Al-Halba, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan yang berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan, dan pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Sosok Dajjal yang diyakini akan muncul pada akhir zaman nanti dan akan dibunuh langsung oleh Nabi Isa alaihissalam sendiri. Ia disebut akan menawarkan sebuah kenikmatan kepada manusia yang kala itu tengah ditimpa kesulitan besar. Kondisi saat itu akan terjadi kekeringan, kekurangan makanan dan sebagainya. Pada waktu itulah Dajjal muncul untuk memberi sebuah kesenangan yang semu. Kesenangan palsu itu membuat banyak yang iman dan takwanya lemah dan menjadi tergiur dan jadi pengikut Dajjal. Peperangan antara kaum muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Dajjal beserta pasukannya akan meletus. Namun itu semua tak akan bertahan lama, sebab Dajjal akan ditumpas oleh Nabi Isa alaihissalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan takdirkan untuk melawannya di akhir zaman. Sesuai dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam situasi seperti itu Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebagian timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup za'faran sambil berpegangan pada sayap 2 orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati, dan nafasnya mencapai jarak sejauh pandang matanya. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukannya di Bab Lut. Di sana dia membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum yang telah dilindungi oleh Allah. Lalu dia mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di syurga. Hadis riwayat Muslim. Telah tercatat dalam Al-Quran bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa. Ketika turun ke bumi, Nabi Isa berkumpul dengan kaum mukminin melakukan sholat bersama, termasuk bersama Imam Mahdi. Putra Maryam ini kemudian memulai pengejarannya. Dajjal lalu kabur melarikan diri karena tahu ajalnya telah ada di depan mata. Saat tertangkap, Nabi Isa langsung membunuh Dajjal, si penyebar fitnah dan kerusakan. Kematian Dajjal ini akan menjadi kabar gembira yang luar biasa, sebab tewasnya Dajjal melahirkan keamanan dan kesejahteraan di muka bumi. Manusia akan kembali hidup damai dan tentram bahkan sepanjang sejarah manusia. Saat itulah yang paling sejahtera di muka bumi. Tak ada sedikit pun pertikaian, permusuhan ataupun kejahatan. Dipimpin oleh Imam Mahdi, mereka hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian. Adapun Nabi Isa wafat setelah menjalankan misinya, yaitu tugasnya membunuh Dajjal. Namun kedamaian itu konon hanya berlangsung selama 7 tahun. Ketika perhitungan telah usai, sebuah angin keluar dari arah Syam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus angin sejuk itu untuk mewafatkan orang-orang yang beriman. Seluruh mukminin pun menemui ajal mereka. Yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang kafir yang tidak memiliki keimanan sedikit pun di hati mereka. Bumi saat itu akan berisi orang-orang kafir yang buruk perangainya hingga datangnya hari pembalasan, yakni hari kiamat.